Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandi dan Stambuk A42120212. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu makhluk hidup dalam ekosistem alami. Nah, yang pertama yaitu populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan berproduksi di antara sesamanya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kepadatan populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi adalah yaitu pertama natalitas, yang kedua mortalitas, yang ketiga migrasi. Nah, faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi adalah yaitu ada 4. Yang pertama adalah yaitu kompetisi, yang kedua predasi, yang ketiga penyakit, yang keempat itu cekaman atau stres. Nah, kemudian lanjut. Kemudian yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi atau interaksi itu dapat bermacam-macam. Nah, yang pertama yaitu netral. Netral di antara populasi tidak ada saling mempengaruhi, misalnya populasi semut dan lebah. Nah, yang kedua yaitu kompetisi. Terjadi persaingan antar populasi, misalnya populasi zebra dan rusa. Nah, yang ketiga yaitu mutualisme. Kalau hubungan antara populasi saling menguntungkan, misalnya yaitu antara populasi semut dan kutu pohon. Nah, lanjut yaitu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan dan komunitas dengan lingkungan hidupnya, atau ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Kemudian lanjut yaitu lingkungan hidup organisme ada 2, yaitu yang pertama adalah lingkungan abiotik atau tanah, air, udara, cuaca, iklim, suhu, cahaya dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu lingkungan biotik, yaitu organisme lainnya yaitu atau semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, lanjut, lingkungan biotik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama produsen, makhluk hidup yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dengan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Zat organik dan mengubah menjadi organik. Misalnya adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Nah, yang kedua konsumen, kelompok MH yang makanannya tergantung secara langsung maupun tidak langsung pada produsen, contohnya itu hewan dan manusia. Nah, yang ketiga yaitu pengurai. Makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati dengan menguraikan zat organik dan dari tubuh yang mati menjadi zat anorganik sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Nah, termasuk kelompok ini adalah bakteri dan jamur. Nah, lanjut berbagai bentuk ekosistem alami. Berbagai bentuk ekosistem alami antara lain yaitu pertama ekosistem darat, yang kedua yaitu ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, diantaranya ekosistem hutan hujan. Nah yang yaitu terus tropis, sabana, padang rumput dan gurun. Nah, lanjut yaitu ekosistem air, yaitu yang pertama itu ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Nah, yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau
hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Nah, lanjut yaitu ke bagian C, yaitu aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Nah, di sini siklus materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian oleh pengurai dikembalikan lagi ke dalam air, tanah maupun udara dalam bentuk mineral dan gas yang diambil lagi oleh produsen. Aliran materi seperti nutrien, air, karbon, nitrogen, dan fosfor di dalam berupa siklus yang abadi. Nah, lanjut yaitu beberapa siklus materi, yaitu siklus air pada MH air kembali melalui proses penguapan dalam pernapasan. Yang kedua yaitu siklus karbon CO2 dari pernapasan diambil tumbuhan untuk proses fotosintesis. Konsumen G kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik dan senyawa organik S organik ini dimakan konsumen. Kemudian yaitu lanjut yaitu siklus nitrogen. Siklus oksigen berhubungan langsung dengan siklus karbon, yaitu terjadinya pernapasan dan fotosintesis. Yang keempat yaitu atau yang terakhir yaitu siklus nitrogen. Bila protein pada MH yang telah mati diuraikan oleh pengurai menjadi senyawa N dalam tanah, terutama gas NH3. Jika bereaksi dengan air akan memberikan ion NH4 yang langsung dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, kemudian yaitu lanjut kepada pola kehidupan, yaitu pola kehidupan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama itu pola kehidupan di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain, yang pertama kedalaman tanah, yang kedua suhu, yang ketiga angin, yang keempat yaitu kelembapan udara. Nah, lanjut kepada yaitu langsung saja curah hujan. Yang pertama itu pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, tumbuhan hidup subur. Dan pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun, tumbuhan sebagian mati. Lanjut ke nomor 2 yaitu pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama lingkungan air tawar, sungai, rawa, kolam, parit. Yang kedua lingkungan air asin atau laut. Yang ketiga yaitu lingkungan air payau, danau, air tawar. Nah, lanjut lingkungan air yang tembus cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen dapat mengadakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan zat makanan yang berguna bagi tumbuhan air dan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya di dalam air. Lingkungan air yang dalam tidak tembus cahaya matahari merupakan daerah yang tidak ada produsen, sehingga hewan yang hidup adalah pemangsa dan pengurai atau karnivora dan saprofora yang mendapatkan makanan dari bahan-bahan yang mengendap di dasarnya. Lanjut nomor 3 pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola hidup dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas. Yang pertama yaitu simbiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat. Nah, jenis-jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme adalah cara hidup bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya kupu-kupu dengan bunga, badak dengan jenis burung, dan lain-lain. Simbiosis parasitisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapat keuntungan, yang lainnya dirugikan. Misalnya benalu dengan pohon inang
tali putri dengan tumbuhan inang, kutu buah dengan tumbuhan inang, dan lain-lain. Nah, lanjut simbiosis komensalisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda, yaitu satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Misalnya ikan hiu dengan ikan-ikan remosa, tumbuhan paku dan pohon yang tinggi, dan lain-lain. Nah, lanjut yang terakhir yaitu antibiosis. Antibiosis atau antisimbiosis adalah persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup. Yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya, misalnya penicillium dengan jamur dan bakteri tertentu. Penicillium dapat menghasilkan penicillin atau sejenis antibiotik dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri tertentu. Macam-macam antibiotik yang dihasilkan dari pola kehidupan sebagai antibiosis antara lain itu penicillin, streptomycin, kloromycin, anereomycin, treamycin, tetrasiklin, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.